Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang mulia, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang fikih faraid, dan tema yang akan kita bawakan adalah al-warithun wal warithat, ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Ada 25 ahli waris, 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan. Saya akan menyebutkan satu persatu siapa mereka yang berhak menjadi ahli waris. 15 ahli waris laki-laki adalah: 1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau bahasa Arabnya ibnul ibni. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, kakek dari ayah. Artinya bapaknya bapak. Bahasa Arabnya abul ab. Yang kelima, saudara laki-laki sekandung. Artinya antara dia dengan si mayit hubungannya saudara yang bapak dan ibunya sama. Yang keenam, saudara laki-laki seayah. Artinya antara dia dengan si mayit satu bapak, beda ibu. Yang ketujuh adalah saudara laki-laki seibu, yaitu satu ibu, beda bapak. Yang kedelapan adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang kesembilan adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang kesepuluh, paman sekandung, am syaqiq, yaitu dia dengan si mayit hubungannya adalah sebagai paman, yang paman ini berasal dari bapak. Jadi bapaknya si mayit dengan paman ini satu ayah satu ibu. Kalau paman dari arah ibu tidak menjadi ahli waris. Yang ke-11, paman seayah, yaitu hubungan ayah si mayit dengan si paman ini satu bapak beda ibu. Yang ke-12, anak laki-laki dari paman sekandung, berarti sepupu, ya kan? Kemudian yang ke-13, anak laki-laki dari ayah dari paman seayah. Anak laki-laki dari paman seayah, yaitu ibnu al-am li'ab. Yang ke-14 adalah suami, ya, artinya suaminya si mayit. Kemudian yang ke-15, yang terakhir adalah mu'tiq, yaitu seorang laki-laki yang menjadikan si mayit menjadi merdeka. Inilah 15 ahli waris laki-laki. Kemudian ahli waris dari kalangan perempuan. Siapa saja yang menjadi ahli waris dari kalangan perempuan? Ada 10. Yang pertama adalah anak perempuan, bintun, yaitu bintul mayit, anak perempuan dari si mayit. Yang kedua adalah bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga adalah ibu. Yang keempat adalah nenek dari jalur ibu, ummu ummin. Yang kelima adalah nenek dari ayah, yaitu ummu abin. Yang berikutnya keenam adalah ukhtun syaqiqah, yaitu saudara perempuan sekandung. Yang ketujuh adalah ukhtun li'ab, saudara perempuan seayah. Dan yang ke-8 adalah ukhtun li'um, saudara perempuan seibu. Yang ke-9 adalah istri, ya, istrinya si mayit. Kemudian yang terakhir adalah mu'tiqah, yaitu perempuan yang telah memerdekakan si mayit. Inilah 25 ahli waris. Dari 25 ahli waris ini, jika mereka ada semuanya atau sebagiannya ada, maka yang paling berhak mendapatkan warisan dan pasti dapat warisan, tidak akan terhalang dari warisan, itu ada 5. Yaitu orang-orang yang bersambung dengan si mayit tanpa perantara. Siapa mereka? Pertama adalah anak laki-laki. Yang kedua adalah anak perempuan. Yang ketiga adalah bapak. Yang keempat adalah ibu. Dan yang terakhir yaitu pasangan antara suami atau istri. Kalau yang meninggal perempuan berarti suami, kalau yang meninggal laki-laki berarti adalah ahli warisnya istri. Inilah 5 orang yang sudah pasti mendapatkan
warisan dan tidak terhalang oleh siapapun. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan selanjutnya adalah ahli waris, ya. Yang akan kita bahas adalah warisan istri. Ketika seseorang meninggal dunia dan dia meninggalkan istri, maka istri ini memiliki dua peluang untuk mendapatkan warisan. Yang pertama, peluangnya adalah bisa mendapatkan warisan 1/8 dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan si mayit. Yang kedua adalah berpeluang untuk mendapatkan warisan 1/4. Hanya ada dua kemungkinan seorang istri mendapatkan warisan, 1/8 dan 1/4. Kapan seorang istri mendapatkan warisan 1/8? Seorang istri mendapatkan warisan 1/8 dengan satu syarat. Syaratnya adalah ketika si mayit, yaitu suaminya, memiliki keturunan. Keturunan yang dimaksud adalah bisa jadi ia anak atau cucu yang menjadi ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga misalnya ada kasus seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan satu orang istri dan meninggalkan satu anak laki-laki, maka warisannya si istri mendapatkan 1/8 dan anak laki-laki mendapatkan sisa warisan yaitu 7/8. Contoh lain misalnya ketika ada orang meninggal dunia meninggalkan satu orang istri dan dua orang anak, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka si istri mendapatkan 1/8 warisan. Sisanya diberikan kepada kedua anaknya si mayit dengan pembagian lidzakari mithlu hadzil unthayain, yaitu laki-laki mendapatkan 2 bagian dari bagian anak perempuan. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau jumlah istrinya lebih dari satu? Bagian istri yang 1/8 tadi tidak dibedakan antara istri yang satu atau istri 2 atau 3 dan sampai 4. Jika istri ini jumlahnya 1 maka 1/8 akan diwarisi seorang diri, jika 2 maka akan dibagi menjadi 2 dari 1/8 itu, jika 3 dibagi 3 dan seterusnya. Maka jumlah istri akan bersama-sama memiliki 1/8 warisan dan mereka berbagi sama. Ini bagian 1/8 bagi seorang istri. Kalau 1/4, peluang yang kedua dari bagian istri adalah ia akan mendapatkan 1/4 warisan. Seorang istri bisa mendapatkan warisan 1/4 dari suaminya yang sudah meninggal dunia, maka syaratnya juga ada satu. Syaratnya adalah kalau si mayit tidak memiliki keturunan, tidak ada anak, tidak ada cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Maka misalnya seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang mayit ini belum memiliki anak, baik anak ya, dari si istri ataupun dari istri yang lainnya, dia tidak memiliki anak sama sekali, tidak memiliki keturunan sama sekali, maka si istri mendapatkan warisan 1/4. Sehingga ketika misalnya contohnya ada kasus seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan meninggalkan ayah, artinya ayahnya si mayit, maka bagiannya adalah si istri mendapatkan 1/4 dan ayah mendapatkan sisa warisan. Kemudian bila si istri jumlahnya lebih dari 1, maka 1/4 itu dibagi rata sejumlah istri tersebut. Yang dimaksud dengan keturunan ini adalah keturunan si mayit. Karena bisa jadi ada seorang laki-laki yang menikahi janda yang sudah beranak. Lalu si suami ini meninggal dunia dan belum memiliki anak. Sementara istrinya sudah punya anak dari suami yang sebelumnya. Maka kasus ini si istri tetap mendapatkan bagian 1/4 walaupun dia sudah punya anak, tapi si suami belum memiliki anak, maka dia tetap mendapatkan 1/4. Inilah bagian istri yang bisa diperoleh untuk mendapatkan warisan, bisa 2 kemungkinan, bisa 1/8 dan juga bisa 1/4 tergantung apakah si suami yang meninggal dunia memiliki anak ataukah tidak. Demikian materi yang saya sampaikan bagian seorang istri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.